Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak, dan juga selamat pagi ayah bunda yang semuanya ada di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Perkenalkan, saya adalah Ustadz Andre. Di momen kali ini, di momen Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, Ustadz ingin menceritakan tentang kisah Nabi. Seperti apa kisahnya? Adalah kisah tentang Nabi Muhammad dengan pengemis Yahudi buta. Cerita ini banyak maknanya dan sangat menarik. Siapa yang mau tahu ceritanya? Ayo angkat tangan. Wah, banyak ternyata. Alhamdulillah. Kalau begitu, ayo kita simak ceritanya. Ustadz tarik dulu ya layarnya. Kisah ini terjadi di Madinah saat Nabi Muhammad SAW memimpin. Saat beliau memimpin, kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai. Kaum muslimin hidup dengan kedamaian dalam naungan Islam. Salah satunya keadaan pasar yang melakukan jual beli dengan penuh kejujuran. Akan tetapi, di tengah kerahmatan tersebut, ada fitnah dari seorang pengemis Yahudi buta di salah satu sudut pasar. Dasar orang-orang di sini bodoh semua, mau-maunya ditipu oleh Muhammad. Dengarkan aku semuanya ya. Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Seluruh penduduk di pasar tersebut mendengar perkataan pengemis buta itu. Bahkan salah seorang sahabat Nabi hendak menegurnya dengan keras. Namun, langkah kaki sahabat tersebut terhenti ketika Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang menghadap si pengemis tersebut, bukan malah menegurnya, malah Nabi Muhammad memberikan 2 dinar emas kepada pengemis tersebut. Siapa engkau Tuan? Kau baik sekali. Seumur hidup tidak ada yang pernah memberiku dinar emas. Duduklah di sini Tuan. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang terjadi di sini. Sahabat yang melihat hal tersebut makin geram, namun mereka tidak ingin bertindak melampaui batas dari yang Nabi Muhammad lakukan. Setelah memberikan dinar emas, Nabi Muhammad tidak pergi. Nabi Muhammad justru mendengarkan perkataan si pengemis buta, membelikan makan, dan menyuapinya. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuan. Belum pernah ada orang yang memperlakukanku seperti ini. Seharusnya kamu menjadi seorang nabi. Niscaya aku akan menjadi pengikutmu. Pengemis buta itu tidak pernah mengetahui bahwa yang memberinya emas, makan, dan berbaik hati kepadanya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap melewati pasar selalu mengunjungi si pengemis itu hingga Nabi Muhammad wafat. Kepergian Nabi Muhammad ditangisi oleh seluruh penduduk kecuali si pengemis buta. Setelah Nabi Muhammad wafat,
Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Nabi. Suatu ketika ia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, tentang apa saja kebaikan Nabi Muhammad yang belum pernah ia lakukan olehnya. Aisyah menjawab bahwa sesungguhnya Abu Bakar telah melaksanakan semua kebaikan Nabi Muhammad, kecuali satu, memberi makan pengemis buta di pasar. Kemudian bergegaslah Abu Bakar menuju pasar dan menemui si pengemis buta tersebut. Si pengemis buta mendengar langkah kaki Abu Bakar. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat. Nyam. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya makin luas. Entah sihir apa yang ia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku Rasul. Memang siapa dia? Mendengar ucapan pengemis tersebut, Abu Bakar menjadi kesal. Ia berhenti menyuapinya sesaat dan kemudian menyuapinya lagi dengan kasar. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kamu kasar sekali menyuapiku. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa kau sebenarnya? Aku orang yang biasa yang memberikanmu makan. Bohong. Kau bukan orang yang biasa mendatangiku. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang Rasul. Engkau benar. Aku bukan orang yang biasanya. Lalu siapa engkau? Aku adalah salah seorang sahabatnya. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Orang yang kau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Sambil berkaca-kaca, si pengemis itu berkata, Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Mengapa orang sebaik itu meninggal? Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Maukah kau beritahu siapa dia sebenarnya? Kau tahu siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si pengemis kaget dan menangis sejadi-jadinya. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Si pengemis itu menangis dan menyesali perbuatannya. Dia menghina Nabi di depan Nabi sendiri. Seketika itu, dia memohon ampun kepada Allah dan masuk Islam. Nah, bagaimana? Sudah kalian tonton videonya? Bagus kan? Alhamdulillah. Itu adalah contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa ikuti dan juga bisa kita contoh. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana? Apakah ini? Ataukah ini? Atau dua-duanya? Subhanallah, anak-anak Nurul Hikmah memang pintar-pintar ya. Oke, bagus. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ada yang jawab dua-duanya. Luar biasa.
Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, jadilah orang yang sabar meskipun ada seseorang yang di sana itu menghina kamu dan membenci kamu. Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di video barusan. Meskipun ada seorang pengemis tua yang di sana itu mengatakan Nabi Muhammad pembohong, Nabi Muhammad adalah seorang tukang sihir dan selainnya, Nabi Muhammad tetap bersabar. Nabi Muhammad tidak menghinanya, Nabi Muhammad juga tidak memakinya. Nah, itu adalah kesabaran dari Nabi Muhammad yang bisa kita contoh. Sama seperti kalian, jika di sekolah atau di rumah ada teman yang bisa mungkin memukul kalian, menghina kalian, menghina keluarga, bapaknya ini, ibunya ini, kita harus bersabar. Tidak perlu kita mencela balik, tidak perlu kita menghina balik, tapi kita tetap harus bersabar. Seperti itu. Yang kedua, kita bisa mencontoh bahwasannya ketika sudah bersabar kepada orang yang menghina kita, maka berikanlah kebaikan kepadanya. Jadi, kalau ada orang yang menghinamu, jangan pernah membalasnya dengan hinaan pula, tetapi balaslah dengan kebaikan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pengemis tua itu meskipun menghina Nabi Muhammad di depan Nabi sendiri, ternyata Nabi malah memberikan 2 dinar emas. Nabi malah memberi makan, bahkan menyuapinya, dan juga ikut duduk bersamanya mendengarkan segala perkataan si pengemis tua itu. Padahal perkataan tersebut adalah perkataan yang menghina Nabi Muhammad. Itu yang bisa kita contoh. Kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada pengemis tersebut. Lalu kita, kalian sebagai umatnya bagaimana? Berarti jika ada teman yang menghina kita, yang itu membenci kita, tidak usah kita balas, bahkan kita balas kebaikan kepada mereka. Misalkan ada teman yang di sana itu sering memukul kita, sering menghina kita. Apa yang kita lakukan? Kita berikan kebaikan. Kalau bertemu kita sapa dia, Assalamualaikum. Kalau bertemu kita punya makanan, berbagi dengan dia. Kalau masa pandemi gini, kalau dia tidak pakai masker, kalau kita punya masker lebih, sampaikan atau berikan masker lebih punya kita. Itu seperti itu. Insya Allah teman-teman yang jahat itu, yang kurang baik itu, bisa berbalik hatinya menjadi lebih baik kepada kita. Nah, itu adalah teladan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pengemis tadi tidak hanya menangis ketika tahu Nabi Muhammad itu yang menolong, tetapi dia sampai masuk Islam. Artinya teman kita yang mungkin tadinya menjahati kita, memukul kita, membenci kita, itu bisa jadi karena kebaikan kita nantinya akan menjadi apa? Menjadi baik pula kepada kita, dan bahkan menjadi teman baik kita. Seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Insya Allah di momen Maulid Nabi Muhammad ini, mari kita hayati bersama kembali bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan kita bisa mencontoh keteladanan beliau. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Salawat